وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tema kita kali ini tentang wasiat ya. Jadi wasiat itu hukumnya wajib. Dalam bahasa hadis wajib, hakum mri'in muslim. Hak di situ artinya kewajiban. Seorang muslim ya. Dan wasiat itu kalau teringat tidak boleh dibiarkan tanpa ditulis lebih dari 2 malam. Jadi ditulis. Tidak boleh wasiat itu melebihi 2 malam dan belum ditulis. Ya. Yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Jadi wasiat itu perintah Nabi harus ditulis. Jangan lewat dari 2 malam dari kita ingat, langsung ditulis. Baik wasiat berupa peninggalan nanti tirkah ataupun wasiat berupa pesan ya. Itu tidak boleh lebih dari 2 hari. Dan menurut berita dan informasi dari istrinya Rasulullah SAW yang ditulis oleh adiknya, berarti iparnya Nabi SAW ya, Juwairiyah bintil Haris ya, bahwa Rasulullah SAW ketika meninggal dunia saat kematiannya tidak meninggalkan dirham atau dinar atau sahaya wanita atau apapun kecuali kendaraannya yang berwarna putih, kemudian senjatanya, alat perangnya, wa ardon ja'alah shadaqah, dan tanah yang sudah diwakafkan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sesuatu yang bernilai kekal abadi yang akan memberikan kocoran pahala kepada kita walaupun kitanya sudah tiada. Ya, jadi berbeda dengan peninggalan lain. Nah, tapi peninggalan sedekah atau wakaf ya, berupa tanah itu dan lain sebagainya yang semisal ya, itu dapat memberikan kiriman atau kocoran pahala dari situ walaupun kita sudah tiada. Jadi itu wasiatnya Rasul. Ketika meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan dirham atau dinar atau sahaya wanita atau apapun kecuali kendaraannya berwarna putih dan perangkat perangnya, lalu tanah yang sudah diwakafkan. Berbeda dengan orang-orang sekarang, tikus ruk tidungdung, mudag-mudag dunia, tujuannya hanya untuk mengumpulkan warisan atau sesuatu yang dia tidak nikmati langsung. Padahal yang namanya rezeki itu adalah rezeki yang kau makan, yang kau pakai, yang kau pijak, yang kau gunakan. Itu rezeki yang hakiki kita. Yang lainnya itu akan beralih kepemilikan kepada ahli waris atau mungkin kepada orang lain. Jadi ini semacam mungkin pengingat kepada kita ya, bahwasanya Rasul yang orang terbaik dan paling mulia, orang yang maksum, itu beliau yang ditinggalkannya adalah tanah wakaf yang disediakan untuk kaum muslimin kemaslahatan. Itu terakhir yang kita bahas ya. Berikutnya adalah hadis nomor 1138 an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa qala la faqultu kaifa kutiba 'ala an-nasi al-wasiyah aw amirul wasiyah aw umirul wasiyah qala awsa bi kitabillah. Nah, ini pertanyaan kita semua juga ini. Ini pertanyaan kita semua juga. Dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridhoi beliau, bertanya, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa, apakah Nabi menulis wasiat? Ya.
apakah Nabi berwasiat dengan sesuatu? Gitu. Kan tadi di hadis pertama wasiat itu wajib ya. Wasiat itu wajib. Tidak boleh orang melewatkan sesuatu yang akan diwasiatinya kecuali sudah menulisnya maksimal 2 malam. Tidak boleh ada di dalam hati kita ingin berwasiat lalu tidak ditulis melewati 2 malam itu. Ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Jadi haqqu itu wajib berarti. Kita wajib menulis wasiat yang jangan lewat 2 malam. Artinya kalau kita teringat sesuatu langsung tulis. Terus yang kedua, Rasul tidak meninggalkan wasiat berupa materi kecuali senjatanya, kendaraannya yang digunakan untuk berjihad ya, dan keperluannya kemudian tanah yang sudah wakafkan. Lalu hadis ketiga, ketika ditanya apakah Nabi menuliskan wasiat atau mewasiatkan sesuatu, lalu dijawab, "La, tidak." Kan hadis pertama menyuruh bikin wasiat, tapi di hadis ketiga Nabi tidak mewasiat apa-apa. Fakultu, ini ada jawabannya. Fakultu, kaifa kutiba 'alan nasil wasiyah? Terus gimana beliau nyuruh orang-orang nulis wasiat? Au umiru bil wasiyah, dan orang-orang disuruh ditulis lagi wasiatnya. Kok nabinya enggak? Gitu pertanyaan dia. Qala auso bi kitabillah. Yang beliau wasiatkan itu adalah kitabullah. Apa kitabullah? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itulah yang beliau wasiatkan kepada umatnya. Di dalam hadis lain diterangkan ini lebih jelas. Ma tarakum ba'di, aku tinggalkan kepada kalian amraini, 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian pegang teguh itu 2 hal itu, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Jadi itu yang beliau wasiatkan kepada umatnya. Usikum bi kitabillah, aku wasiatkan kalian dengan Al-Qur'an. Ya, pegang teguh Al-Qur'an, jaga Al-Qur'an ya. Dan itulah wasiat Rasul SAW. Karena Al-Qur'an itu seluruhnya berkah. Kitabun anzalnahu mubarakun, Quran itu seluruhnya itu barokah. Membacanya barokah, mempelajarinya barokah, menghafalnya barokah, apalagi mengamalkannya barokah. Mengkaji tafsirnya barokah. Al-Qur'an itu semuanya barokah. Membelikannya, memberikannya, mewakafkannya, membantu menuliskannya kalau dia menulis, membantu memurajaahnya, mendengarkan, seluruh apa yang berkenaan dengan Quran itu barokah. Berdasarkan ayat Allah, kitabun anzalnahu mubarakan, kami turunkan Al-Quran sebagai kitab keberkahan. Jadi Quran itu kitab keberkahan. Jadi kalau kita mau ngalap berkah, nyari berkah, nggak usah ke kuburan, nyari berkah itu di Quran. Nyari berkah, sumber berkah itu Quran, sumber keberkahan itu Al-Quran. Apapun yang terhubung dengan Al-Quran itu adalah keberkahan, apapun. Bahkan hanya sekedar memilikinya keberkahan. Maka membaca Quran dari HP dengan dari kertas itu jauh berbeda pahalanya. Lebih gede dari Quran, lebih afdal dari Quran. Diperintahkan juga dari Quran, dari mushaf maksudnya. Mata melihat. Setiap tulisan yang tertera di mushaf itu ada kelebihan tertentu. Bahkan kata ahli neurolog, para neurologis, orang-orang yang fokus kepada bidang ilmu neurolog gitu ya, itu tulisan Al-Quran itu membantu atau menstimulus otak untuk senantiasa terlatih waspada, terlatih eling, terlatih sadar. Ini bahasa neurolog. Kalau bahasa ulama salaf dulu, kalau orang senantiasa membaca Al-Quran, dia tidak akan tertimpa kepikunan, bahkan kalau umurnya 200 tahun. Ya, orang yang biasa lihat tulisan Al-Quran, tadi secara kedokteran sudah diteliti bahwa gerakan mata mengikuti huruf Quran itu menjaga
otak menjaga saraf dari kepikunan, ngikutin ini apa? Tulisan Quran itu. Itu sudah sedemikian rupa Allah menciptakan Allah menurunkannya kepada kita. Allah memberikannya kepada kita sebagai wahyu. Itu tulisannya itu menjaga kesehatan saraf. Ya. Kalau bahasa orang dulu kan nggak ada penelitiannya, jadi bilangnya gitu. Pengalaman orang-orang salaf dulu, kalau orang itu biasa menjaga Quran, itu tidak akan ditimpa pikun bahkan sampai usia ratusan tahun. Kalau dia diberi umur untuk itu. Tapi bukan dari HP, dari mushaf. Maka baca Quran mah mushaf, tidak tergantikan oleh HP. Kalau mau mencari indeks, nyari data atau mungkin nyari informasi, ada tafsir digital, nah ini. Bahkan ada aplikasi namanya Quran Android, itu berisikan puluhan tafsir mu'tabaroh, puluhan tafsir induk, ada semua di situ. Dari mulai tafsir Tobari, Qurtubi, Ibnu Katsir, As-Sa'di, kemudian Jalalain dan lain semuanya, ada puluhan tafsir dalam satu aplikasi. Jadi tinggal klik ayatnya apa, dia menghadirkan kepada kita puluhan tafsirnya, baik tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir Quran bil riwayat dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk bacaan rutin atau tadarus atau tilawah fardiyah itu sebaiknya pakai mushaf. Ini mau untuk mencari informasi, membantu supaya HP-nya berkah, tidak dipakai TikTok terus, tidak dipakai apa namanya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, Nggak bisa bahasa Arab, ada tafsir yang terjemahan, tapi memang terbatas kalau terjemahan. Saya ngambil terjemahannya aja. Ya, ada juga tafsirnya, tapi memang terbatas sekali. Kalau kita misalnya klik ayatnya tafsirnya apa, itu terbatas sekali kalau untuk tafsir. Terjemahan ada. Ya, sekurang-kurangnya kalau tidak tafsir ya terjemah. Minimal terjemah, minimal. Kalau saya hari-hari itu kalau baca Quran itu dari sini. Ya, tapi afdalnya dari mushaf. Jadi ini zaman dulu kan nggak ada nih. Nggak ada, betul. Zaman sekarang. Jadi ada perbedaan dengan melihat tulisan di atas kertas, warqah, mushaf ya, dibanding Quran yang sifatnya ini digital, aplikasi. Ada perbedaan dari keafdalan dan lain sebagainya. Karena memang asalnya Quran ya di atas mushaf gitu ya. Lalu oleh orang sekarang dipindahkan ke sini. Jadi kalau kita bepergian atau kita mungkin tidak di rumah, ya ini alternatif mungkin. Apa nih, haram nggak apa? Boleh, boleh, sangat dianjurkan daripada lihat TikTok, lihat Facebook segala macam. Ya Quran. Kalau mandi masuk. Tidak apa-apa. Ini kan untuk baca Quran di rumah. Tapi saya katakan afdolnya, asalnya baca mushaf itu baca Quran itu dari mushaf. Dan sudah diteliti baca Quran dari mushaf itu memberikan kesehatan bagi saraf kita. Dan dibuktikan oleh orang-orang dahulu membaca Quran dari mushaf itu menjaga kesehatan saraf, tidak akan pikun selama ratusan tahun. Sudah terbukti di kalangan salaf gitu. Sudah terbukti di kalangan salaf, di kalangan orang dulu, lalu dicatatkan oleh mereka yang meriwayatkan. Nah, ini. Ustaz, kalau pegang Al-Quran itu kan harus wudu lah ya. Tapi kalau ya handphone batal wudu boleh baca? Sebenarnya tidak ada kewajiban membaca Quran atau megang Quran harus dalam keadaan wudu. Jadi keadaan wudu atau tidak dibolehkan. Boleh. Jadi jangankan HP, Quran biasa saja tidak punya wudu boleh. Memegang Al-Quran boleh membaca Al-Quran. Tapi afdol. Afdolnya wudu. Apa kalau darurat Pak di jalan kan? Ya kalau darurat mah ya. Hukum asalnya juga tidak apa-apa, apalagi darurat. Jadi tidak apa-apa. Karena yang dimaksud dengan la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah Al-Quran disentuh kecuali oleh orang-orang suci. Karena ada ayatnya la yamassuhu yang suka ditulis di belakang Quran gitu. Di Indonesia ya, Quran Indonesia ada tulisan la yamassuhu ilal mutahharun di belakang gitu. Al-Quran tidak disentuh oleh makhluk-makhluk kecuali makhluk yang suci. Yang dimaksud dengan makhluk suci dalam tafsir Ibnu Abbas itu malaikat. Jadi Al-Quran tidak disentuh kecuali oleh malaikat yang suci, bukan kita. Itu malaikat maksudnya.
Untuk pajangan ya. Pajangan mah itu mah nanti nggak bermanfaat bagi kita. Bermanfaatnya hanya memiliki saja. Jadi letak berpahala tidaknya, letak berkah tidaknya kita dengan Quran itu kalau bacaannya dibaca. Setiap huruf 10 kebaikan, kan begitu hadisnya ya. Dalam hadis itu inilah aku tidak mengatakan alif lam satu ayat, itu satu huruf. Alif lam itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif, lam dan mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim. Masing-masing satu huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asra hasanat. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Kalau baca satu ayat itu isinya 100 huruf dan lebih pastinya, itu 100 kali 10 jadi 1000 pahalanya, 1000, 10 kali lipat. Dengan catatan bacaannya itu tartil. Bacaannya tartil. Tartil itu bagaimana caranya? Ya belajar. Belajarnya bagaimana? Belajarnya sungguh-sungguh. Belajarnya sungguh-sungguh. Belajarnya apa namanya? Penuh dengan spirit dan struggle. Saya teringat orang salaf bernama Yahya bin Ma'in radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan nuntut ilmu itu tidak cukup dengan sabar, tapi harus fight, harus sifat rujulah, harus punya sifat real man gitu, harus punya sifat lelaki sejati. Kata beliau, nuntut ilmu tidak cukup sabar, tapi harus punya jiwa laki-laki sejati. Artinya apa? Artinya itu mengalahkan tantangan gitu. Ngotot gitu. Nah, meripis sedikit, ngarui sedikit, hujan sedikit, datang. Tunduh sedikit, lawan. Malas sedikit, lawan. Itu namanya thalabul ilmi dengan tadi sifatur rujulah. Rujulah itu rajul, laki-laki. Jadi nuntut ilmu tidak cukup kesabaran, tetapi harus memiliki yang namanya sifatur rajul, sifat kelelakian. Sifat lelaki itu tidak epesmer, tidak cepat mengalah, tapi dia mengendalikan tantangan dan menyikapi tantangan dengan ketegaran, keteguhan, kesungguhan itu. Tapi kalau tidak punya sifat lelaki dalam menuntut ilmu, epesmer, ya itu akhirnya belang bentong menuntut ilmunya. Belang bentong teu nyarambung jadi ilmu teh ini gini. Jadi tidak. Padahal al ilmu haqaiqun mutarakimah. Ilmu itu adalah hakikat-hakikat yang seperti puzzle saling melengkapi. Seperti genteng ya. Ilmu itu seperti genteng. Seperti sesuatu yang berserak gitu. Nah, kalau dipelajari itu dia tuh saling menutup, saling mengisi tak. Makanya kata ulama al ilmu haqaiq mutarakimah. Ilmu itu adalah hakikat-hakikat yang saling menyusun sehingga bangunan itu menjadi rapi. Jadi apapun dan kapanpun kita mempelajarinya itu nanti lama-lama dia menyusun sendiri menjadi sebuah hakikat yang kita perlukan untuk bekal kita tinggal di dunia dan bekal kita nanti juga ke akhirat. Kembali ke tema tadi bahwa wasiat Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Auso bi kitabillah, usikum bi kitabillah. Aku berwasiat kepada kalian dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Agar iltizam, agar berpegang teguh pada Quran. Bukan Al-Quran secara fisiknya beliau wasiatkan, tapi Quran yaitu dalam arti pegang teguh Al-Quran, baik ajarannya ataupun bacaannya ataupun pemaknaannya. Hadis berikutnya, tadi saya baru satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi, ya Rasulullah, ayyu shadaqati afdal. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Sedekah apa yang paling afdal? Atau situasi apa sedekah itu jadi afdal? Kan kalau dalam Adabul Mufrad itu afdalus shadaqatu rajul ala nafsihi. Sebaik-baik sedekah itu sedekah seseorang pada dirinya, lalu pada keluarganya yang jadi tanggungan, lalu pada kerabatnya yang lebih luas, lalu kepada orang-orang.
Gitu kan. Itu urutan sedekah paling afdal. Kalau kita masih ada keluarga yang susah makan, yang susah beli pakaian, itu dulu biar tidak ada keluarga muslim yang lemah. Itu prioritasnya. Tapi sebelum itu bereskan dulu dirinya. Makanya afdhalus shadaqah shadaqatu rajul ala nafsi. Sebaik-baik sedekah, seabdal-abdalnya sedekah, sedekah seseorang pada dirinya. Artinya apa? Yang makan yang benar. Jangan ngalala permaneh padahal duit numpuk. Jangan nyiksa maneh dengan makanan tidak bergizi padahal duitnya itu segudang. Ada orang seperti itu, Pak. Prinsip nanti satungtung can nanti mapan dan makmur, satungtung belum benghar makanya bubur ya bubur. Akan ada prinsip gitu ya? Ada prinsip gitu. Ada banyak ya. Jadi sebelum kaya banget mah bubur aja. Cina biasanya. Nanti kalau udah kaya baru makan yang lain. Chinese Cina. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam itu Allah itu ingin bekas nikmatnya itu nampak pada diri seseorang. Innallaha yuhibbu, Allah mencintai, menyukai asara nikmati, bekas nikmat seseorang fi nafsi, pada dirinya. Jadi orang ini benar-benar dikasih rezeki sama Allah tuh nampak gitu. Pakaiannya bagus. Kalau ada uangnya ya pakaiannya kurang bagus. bersyukur. Nah, itu betul. Bahkan ada saya pernah baca sebuah kesaksian ya. Orang itu ngumpul-ngumpulin kayak gitu, nahan makan enak, nahan minum enak, nahan segala macam. Tiba-tiba setelah itu terkumpul semua, orang Jepang kisahnya. Terkumpul semua, Mati. tiba-tiba dia sama sekali belum dan tidak bisa menikmati hartanya itu. Keburu sakit lah, keburu meninggal lah, akhirnya ya menyesal, tidak sempat menikmati karunia atau rezeki yang Allah berikan kepada dia. Nah, makanya Rasulullah SAW membuat sebuah anjuran bahwa sedekah yang paling afdal itu seseorang pada dirinya dulu tuh. Baju yang bagus, makanan yang bagus, yang sehat, bergizi halal, kendaraan yang pantas, yang nyaman. Kalau ada rezekinya, kalau tidak ada lain cerita. Itu begitu. Baru setelah itu keluarga. Kalau dia sudah bisa membackup dirinya, memandirikan dirinya, memiliki kecukupan, keluarganya baru. Keluarganya beres, lalu kerabat beres, baru orang lain secara umum, secara kebanyakan. Jadi kita mah kebalik, ada orang lebih bager ke babaturana daripada ke keluargana. Dengan masjid daripada keluarga. Mending ke masjid daripada keluarga, itu terbalik. Keluarga dulu. Terbalik gitu. Keluarga. Jadi memberikan, kalau keluarganya membutuhkan, keluarga tidak membutuhkan ya lain cerita ya. Kalau keluarganya cukup, mapan ada, ya itu baru ke yang lain. Lingkarnya gitu, kuadrannya itu begitu. Jangan salah kaprah. Sedekah juga ada ilmunya. Infak juga ada ilmunya, zakat juga ada ilmunya, dan lain-lain sebagainya. Kalau nggak sedekah lebih parah lagi ya. Oh, lebih parah lagi. Itu merengkel koret mergi hese buntut kasiran. Lebar. Keisukan makan apa namanya? Kopinya can turun. Jadi itu sedekah paling afdal. Di sini Rasul ditanya nih, tadi kan siapa penerima sedekah. Sekarang sedekah dari sisi kesempatannya atau waktunya, kapan kita afdal paling bersedekah itu. Ya Rasulullah, ayyu shadaqati afdalu? Ya Rasulullah, sedekah apa? Bagaimana sedekah itu yang paling afdal? Qala anta saddaqa wa anta sahihun haris. Kau bersedekah saat dirimu sehat dan memerlukan banget itu hartamu itu. Sahihun haris, sahih itu sehat. Kamu bersedekah saat sehat. Harisun, dan kamu lagi segut-segutnya kan harta benda teh. Lagi resep-resepnya, lagi cinta-cintanya kepada harta bendamu itu. Nah, di situ kamu sedekah, itu yang paling afdal. Tak mulu legina, saat kamu ingin jadi kaya, kamu malah banyak sedekah, itu yang paling afdal. Jadi dia melawan perasaannya. Tak mulu legina, Bukannya kalau mau mati itu banyak sedekah. afdalnya
ketika sehat cek jago ringkas loba keneh harta. Tetapi itu tidak menjadi alasan tidak bersedekah di masa tua, tidak. Ini bukan bicara afdolnya. Afdolnya orang bersedekah itu saat dirinya sehat badannya, saat lagi resep-resepna karena dunia, tak mulul gina hayang jadi beunghar tah, saat hayang jadi beunghar. Wa takhsal faqr, saat sieun-sieunna jatuh miskin. Itu waktu afdol sedekah itu. Wala tumhil, jangan kalian tunda-tunda sedekah. Jangan kalian tunda-tunda sedekah. Kabur leungit duit. Nanti kita akan menyesal. Bahkan setelah kita di alam kubur ingin dibalikin. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ada ayat lain, ya Allah izinkan aku kembali ke dunia. Tahan ajalku ya Allah. Semenit aja. 1 menit saja. Ingin apa? Ingin nyedekahin yang dia punya itu. Subhanallah. Kenapa? Karena dia benar-benar melihat efek dampak manfaat dari sedekahnya. Dan benar-benar dia merasakan betapa menyesal dan kaduhungnya ketika dia kurang banyak sedekahnya. Makanya keinginan orang-orang yang sudah meninggalkan dunia itu keinginan yang diceritakan oleh Al-Quran, ingin bersedekah. Karena menyesal dulu dia tidak melakukannya. Hatta idza balagatil hulqum, bahkan saat sekarat. Hulqum itu ini apa? Tikoro. Leres tikoronya. Tikoro hulqum. Ketika napas balago sampai ke hulqum gitu, baru mengatakan kulta, baru kamu katakan li fulan kada tak bere si anu kada, li fulan kada si anu bere, si fulan sakieu bere wa qad kana li fulan. Dan hari itu ya dia tidak bisa melakukan itu, terlambat. Jadi kelak nanti saat kita sakratul maut, itu keinginan kita di dalam tenggorokan kita ketika balagatil hulqum, ketika napas sudah di tenggorokan, fulan kada, si anu sakian. Tapi ya wes telat, sudah terlambat. Nah itu apa namanya, kata Nabi, la tumhil wala tumhil, jangan kau tunda-tunda untuk bersedekah. Jangan kau tunda sedekah sampai kau sekarat balagatil hulqum, ketika napasmu sampai di tenggorokan. Lalu kamu berkata fulan sekian. Ini apa namanya, pesan Nabi SAW. Jadi afdolnya sedekah itu saat kita sehat, saat kita banyak duit, saat kita takut miskin, saat kita pengen kaya. Nah, itu afdolnya sedekah. Saat butuh keneh, sedekah itu justru sedekah paling afdol. Nah, kemudian masih hadis tentang sedekah juga. Ini wasiat Nabi SAW kepada keluarganya. Hadis ke 1140. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah SAW hina anzalallah azza wa jalla. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an surat Al-Mudaththir, wa andir ashiratakal aqrabin, kum fa'andir. Ya. Itu ayat kum fa'andir, ayat Muhammad bangun, berilah peringatan pada keluargamu itu. Itu Nabi langsung merejat. Waduh, ini ada perintah untuk mendakwah kepada keluarga. Jadi memang luar biasa ya. Bagaimana Allah menyiapkan Nabi untuk menjadi penyeru kepada tauhidullah dan kebaikan, itu disiapkan. Ketika mudanya Nabi itu tidak dibiarkan dia seperti pemuda-pemuda Quraisy pada umumnya. Nabi itu disiapkan tidak mengenal berhala.
disiapkan memiliki akhlak sosial yang tinggi, dikenal dengan shadiqul wa'dil amin, tidak pernah berbohong walau satu kali pun. Dan itu diakui oleh orang Quraisy. Orang yang tidak pernah berbohong, orang yang tidak pernah berdusta dari semua warga Quraisy, dari semua kabilah Quraisy, ya Muhammad. Sampai mereka sendiri yang menggelarinya Al-Amin, kan begitu. Kemudian setelah itu tidak pernah leha-leha atau main-main. Allah jaga. Bahkan ketika Rasulullah SAW duduk-duduk mendengar di kejauhan ada dangdut, ngoming gitu. Itu beliau ingin ke sana. Aduh, kayaknya asik tuh nonton di sana. Ternyata baru aja niat gitu sudah ditidurkan sama Allah. Tahu-tahu sudah panas menyengat, haredang baru bangun. Udah selesai acaranya. Dijaga. Tidak mengenal khamr, tidak mengenal dangdutan, hiburan gitu ya. Tidak mengenal segala macam. Namun dijaga. Sampai kemudian beliau diilhamkan untuk tanda petik ya, tahanus, bukan bertapa, bukan, merenung, tadabur di Gua Hiro. 40 hari turun ke bawah ngambil bekal oleh Khadijah disiapkan, naik lagi itu sampai 40 hari. Wah, 40 hari. Turun wahyu di situ, surat Al-Alaq, lalu berikutnya surat Ad-Duha, berikutnya surat Al-Muzammil. Disiapkan oleh Allah Ta'ala, hai Muhammad, banyakin tahajud. Kemudian bacalah Quran dengan tartil, ya qumil laila illa qalila. Kemudian ada waratilil Qur'ana tartila, wadhkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Banyakin zikir, banyakin tahajud, banyakin baca Quran secara tartil gitu. Nah, setelah ini siap ini dan bersihkan dirimu ya, dari segala macam kerusakan atau kekotoran yang ada di masyarakat, beres. Baru turun Al-Mudaththir, perintah berdakwah. Disiapkan dulu. Ini menjadi pelajaran kepada kita. Kalau ingin dakwah kita ini berhasil dan maksimal, ikuti langkah ini. Mempersiapkan dulu, bebersih diri dulu gitu loh. Bebersih diri dari segala macam tadi, tazkiyatun nufus dulu dari segala macam keburukan, baik keburukan batiniyah maupun keburukan jasadiyah. Beres dulu. Baru perintah dakwah. Qum fa'andir, bangunlah kaum Muhammad, beri peringatan orang-orang. Wa andir ashiratakal aqrabin, dakwahi keluargamu dulu. Nah, ketika ada perintah mendakwah keluarga, itu beliau merejat langsung dan berdiri, ya ma'syara Quraisy, langsung gitu. Kan Quraisy itu keluarganya. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri kalian. Belilah diri kalian. Artinya tebus diri kalian dari Allah. La ugni ankum minallahi syai'an, aku tidak dapat menolong membantu kalian nanti barang sedikit pun. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarga Manaf, Abdi Manaf, aku tidak dapat membantu kalian di hadapan Allah nanti sedikit pun. Ya Abbas, wahai paman Abbas, aku pun bin Abdul Muthalib ya, bukan Ibnu Abbas yang perawi hadis, bukan. Ya Abbas, wahai Abbas, pamanku Ibnu Abdul Muthalib, aku tidak dapat membantu kalian di hadapan Allah barang sedikit pun. Wa ya Safiyah, wahai bibi Safiyah, Safiyah itu bibinya. Ammata Rasulillah SAW, bibi Rasulullah SAW. Wahai bibi Safiyah, aku tidak dapat membantu menolong engkau di hadapan Allah nanti. Wa ya Fatimah, ada anaknya Fatimah itu. Wa ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, salini masyi'ti min mali, mintalah kepadaku apapun yang kau inginkan dariku, silahkan ambil. Tapi aku tidak dapat membantu dan menolongmu di hadapan Allah nanti barang sedikit pun. Nah, ini wasiat Nabi kepada keluarganya. Jadi Nabi mengatakan kepada mereka, selamatkan diri kalian masing-masing. Aku tidak dapat melakukan apapun, membantu kalian atau menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya jika mereka masih dalam kekafiran, masih dalam kemusyrikan. Kalau sudah syahadat atau sudah taubat kepada Allah, tentu Nabi menjadi penolong buat mereka apapun situasinya, akan jadi penolong. Dan dari semua yang beliau panggil itu hanya Fatimah yang merespon panggilan itu dan
Fatimah masuk Islam dalam keadaan bertauhid. Dan dalam riwayat lain itu masih beliau mengingatkan keluarga itu dan juga masyarakatnya untuk bersedekah. Ya, kaum wanita itu beliau ingatkan, tasaddaqna wala bisiki tamrah. Bersedekahlah kalian wahai para wanita walaupun dengan hanya separuh atau sebelah biji kurma. Jadi konsep sedekah itu sederhana. Kalau kita punyanya kurma segede gini misalkan, itu ya potek aja bagi dua. Itu konsep sedekah. Ini lupa dipasang. Jadi ingat ya. Jadi konsep sedekah itu sederhana. Tasaddaqna walau bisyiqqi tamrah. Nabi berpesan kepada para wanita, termasuk juga keluarganya, untuk selalu bersedekah walaupun hanya sebilah biji kurma itu. Berarti itu juga sebuah pesan bagi kita. Sedekah itu tidak memberatkan sebenarnya. Dari satu kurma dibelah dua. Itu sederhana sedekah itu. Infak itu dari satu kurma dibelah dua. Dari satu bungkus duaan. 1 miliar 500 juta. Ya? Kalau uang 1 miliar 500 juta. Iya, kalau mau ngamalkan hadis ini. Ya. Kalau Utsman seluruhnya malah. No. Seluruhnya. Umar separuh, Abu Bakar itu 2/3-nya. Kalau Ali bin Abi Thalib karena beliau memang sederhana, pemuda sederhana, itu ya semampunya. Bahkan Ali itu saking sederhananya membayarkan pembantu saja tidak sanggup untuk istrinya Fatimah, anak Rasul SAW. Sampai Fatimah itu ngadu ke bapaknya, ayah, aduh, Kang Ali teh geningan, teu nyayagikeun pembantu angge abdi teh. Teu gaduheun Kang Ali teh artosna. Tidak punya memang. Tidak punya. Memang Ali itu pemuda sederhana, bisa dibilang miskin lah. Tapi ilmunya itu babul ilmi kan, beliau adalah pintu dari ilmunya Rasul SAW. Fatimah ngadu ke bapaknya, Pak, si Ali berarti teu nyaegieun pembantu, capek abdi teh kerja dari pagi ngegeroh, ngisikan, nyusuh, nimba, nyiapkan makanan, membereskan rumah, capek Pak. Pangortoskeun ka Ali supados nyaegieun pembantu, bantuan maksudnya begitu. Curhat anaknya kepada bapaknya Rasul SAW. Wajar, anak perempuan itu ke bapaknya wajar. Dan Fatimah tidak menjelek-jelekan suaminya Ali, karena suaminya itu sepupu Nabi, sepupu ya, betul ya, sepupu. Karena satu ayah dan ayahnya itu dengan ayah Nabi Muhammad itu adik kakak, Abi Thalib dengan Abdullah itu. Ketika anaknya curhat bahwa suaminya tidak bisa membayar pembantu, itu Rasul yang beliau ajarkan itu bukan dicarikan pembantu, bukan. Diajarin zikir. Jadi ada zikir yang kalau dibaca sebelum tidur, itu kelelahan kecapean kamu itu hilang semua. Maka ulama menjadikan dasar hadis ini di antara obat atau terapi kebugaran, kesembuhan, kesehatan ala Nabi itu adalah membaca zikir ini sebelum tidur. Mungkin dari ilmu kesehatan mah kalau orang sudah capek siang hari lalu baca zikir sebelum tidur, kemudian tidur, dan orang setelah tidur mah sehat, seger lagi. Kecapean kita kemarin kalau udah tidur mah seger lagi. Artinya apa? Zikir itu menjadi sugesti, menjadi bahwa kamu itu lelah tadi siang itu jadi pahala loh, jadi keberkahan, menimbulkan optimis. Kemudian dilanjutkan dengan tidur, ya tambah sehat. Gitu. Jiwanya tenang dengan zikir, jiwanya nyaman dengan zikir, dilanjutkan tidur, sehat banget itu. Itu secara ilmu kesehatan kan begitu. Jadi sebelum tidur dia pelongkan jiwa dengan zikir, lalu diikuti dengan tidur, itu sehat banget. Tetapi ada ulama yang mengartikan itu benar-benar wirid kesehatan. Karena ada kaidah yang namanya ibarah, yang namanya ungkapan harus dimaknai
apa adanya, hakiki gitu. Al-kalam yuhmalu alal haqiqah. Setiap ucapan itu harus dimaknai hakikatnya. Memang zikir tersebut adalah zikir kebugaran dan kesehatan. Kalau Abdul Manaf siapa? Abu Manaf itu ini kakek yang sana. Rasul ketemu dengan Abu Sufyan, nasabnya itu di Abdul Manaf. Ya, ketemu. Kalau dengan Abu Lahab itu bahkan ketemu di Abdul Muthalib, lebih dekat. Maka orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi itu Abu Lahab. Tetapi Abu Lahab tidak selamat juga. Tabat yada Abi Lahabil watab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya sungguh celaka dirinya Abu Lahab. Karena menentang dakwah Nabi dan selalu mengajak orang untuk menolak dakwah Nabi. Abu Lahab ini pekerjaannya, selain dia seorang pengusaha dan orang kaya ya, Abu Lahab itu kerjaan dia itu di waktu senggang itu, kalau Nabi Muhammad dakwah di satu tempat, itu Abu Lahab nuturkan. Setelah Nabi menyampaikan dakwahnya, Abu Lahab naik lagi dan mengatakan, tadi yang bicara tadi ponakan saya. Tah ponakan saya teh nuju teu waras. Tuh Abu Lahab eta jahatna. Maka Allah vonis dia, dah ahli neraka. Jadi kalau orang liberal, orang sekuler mengatakan Abu Lahab akan masuk surga pada akhirnya, itu menyalahi Al-Quran, bertolak belakang dengan Al-Quran. Al-Quran sudah memvonis tabat yada Abi Lahwi batab, seperti Al-Quran memvonis Fir'aun tidak akan selamat. Udah itu. Tidak boleh dengan menggunakan hermeneutika, dengan menggunakan metode tafsir moderat, lalu mengatakan Abu Lahab nanti juga masuk surga. Alasannya sederhana, karena Allah Maha Penyayang. Ya kalau Allah Maha Penyayang, udah aja nggak usah ada neraka, surga aja semuanya. Kan begitu. Betul Allah Maha Penyayang, tapi Allah juga Maha Adil. Orang yang zalim, orang yang musyrik, khianat kepada dia dalam ketauhidan, ada hukumannya, itu keadilan Allah. Orang zalim kalau tidak diadili, ya di mana keadilannya? Sementara di dunia dia lolos, sementara di dunia dia tidak kena hukuman, maka keadilannya nanti di akhirat. Jadi pernyataan bahwa karena Allah Maha Penyayang sehingga nanti Fir'aun masuk surga, Abu Lahab masuk surga, padahal sudah diponis oleh Al-Quran, sudah itu. Jadi itu kesalahan menafsirkan Quran dengan menggunakan metode tadi ya, metode liberal. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya Rasulullah SAW berwasiat kepada bahkan keluarganya, terutama para wanita. Pesan Nabi itu tasoddaqna, bersedekahlah kalian wahai wanita, banyakin sedekah wahai wanita, karena aku melihat penduduk neraka kebanyakan dari jenis kalian. Jadi agar wanita itu selamat dari yang Nabi sebutkan banyak menghuni neraka, itu kuncinya adalah wanita itu harus banyak bersedekah. Supaya wanita itu banyak bersedekah dan selamat nanti di akhirat, para suaminya memberi mereka supaya mereka bisa bersedekah. Supaya mereka bisa bersedekah. Itu baru wanita mencari jalan selamat di surga nanti. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa alaikum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.